Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Semoga kalian semua diberikan keberkahan di hari-hari kalian semua. Kali ini, yang bertugas untuk konten kali ini, ya dulu. Karena akangnya lagi sibuk panen duren di Tasikmalaya. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, subscribe ya, dan di-share ke teman-teman kalian, agar tidak ketinggalan info menarik yang kali ini Nyai sampaikan ke para sahabat semua. Kali ini, kita akan mengungkap misteri atau legenda yang bisa dikaitkan juga dengan cerita masyarakat. Misteri adalah sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan menarik keingintahuan orang-orang. Misteri biasanya dikaitkan dengan kejadian-kejadian horor dan supranatural. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Dan kali ini, kita akan mengangkat topik tentang fakta-fakta siapakah itu Nyi Blorong, dan apakah benar Nyi Blorong itu adalah Panglima Perang Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul. Simak ulasannya sebagai berikut. Pembahasan ini diambil dari sumber-sumber yang beredar di media maupun di masyarakat, yang langsung kita kemas dan divisualkan ke video. Amuk gelombang samudera di pesisir selatan Pulau Jawa menyimpan aneka kisah mistis. Pantai selatan Pulau Jawa yang garang gelombangnya itu, dalam mitologi, ternyata sebuah imperium atau kerajaan makhluk gaib. Banyak versi kisah mistis Nyi Blorong, tapi semuanya tetap berpusat pada Nyi Roro Kidul. Ada versi yang menyebutkan bahwa Nyi Blorong adalah manifestasi atau perwujudan dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Juga ada kisah berkembang bahwa Nyi Blorong adalah anak dari Nyi Roro Kidul yang diberi tugas merekrut manusia untuk dijadikan budak dan prajurit kerajaan Laut Selatan. Kisah lain menyebutkan bahwa Nyi Blorong berasal dari manusia. Nyi Blorong memiliki nama asli Nyimas Dewi Anggatri. Dia merupakan putri sulung Nyimas Dewi Rangkita, cucu dari Raja Caringin Kurung 11, Prabu Jaya Cakra. Terlahir sebagai keturunan raja, dan tinggal di keraton yang serba lebih dari kecukupan. Nyimas Dewi Anggatri tumbuh menjadi gadis cantik yang angkuh. Tidak hanya angkuh, dia juga jahat. Karena sifatnya yang buruk itulah, dia diusir dari keraton. Nyimas kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri di hutan. Namun, dalam pengembaraannya di hutan, Nyimas tersesat. Menurut cerita mitologis, cucu raja ini terjebak masuk ke salah satu gerbang gaib. Dia pun ditangkap oleh pasukan makhluk gaib dan dibawa ke pimpinan kerajaan, yaitu Nyi Roro Kidul. Oleh Nyi Roro Kidul, gadis cantik itu diminta untuk menceritakan kronologi samapi dirinya masuk pintu gaib. Merasa iba dengan apa yang diceritakan, Ratu Laut Selatan itu menerimanya. Tidak hanya itu, Nyi Roro Kidul juga mengganti namanya menjadi Nyi Blorong dan diberikan kesaktian untuk berubah rupa jadi ular. Sebelumnya Nyi Blorong biasa-biasa saja seperti makhluk-makhluk gaib yang ada di kerajaan itu. Namun, menurut pengakuan makhluk gaib lain dan menurut penilaian Ratu Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong mempunyai bakat dalam memimpin pasukan perang. Karena itu Nyi Roro Kidul pun mengangkatnya untuk memimpin tentara kerajaan. Dikisahkan, selama memimpin, Nyi Blorong selalu sukses loh. Pasukan jin-jin yang menjadi bawahannya sangat kompak dan solid. Ia kemudian mendapatkan julukan sebagai Panglima tertinggi di pasukan pertahanan kerajaan Pantai Selatan. Salah satu tugas pokok yang harus dikerjakan Nyi Blorong adalah menyesatkan manusia. Untuk tugas ini, sangat mudah dan sukses dia lakukan. Salah satu sifat manusia yang dia manfaatkan adalah ketamakan, nafsu menjadi kaya raya. Nyi Blorong akan memberi manusia kekayaan asal saja,
dia mendapatkan tumbal, Conan. Tumbal dari kekayaan yaitu, manusia akan menjadi budak dan prajurit di kerajaan pantai selatan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong akan mencapai titik maksimal ketika bulan purnama. Pada saat itu, dia akan menjadi sosok perempuan yang mengenakan kebaya hijau. Ia lantas akan menjadi siluman ular raksasa ketika bulan mulai mengecil. Dianggap sebagai panglima dari kerajaan gaib Laut Selatan, Nyi Blorong dipercayai memiliki kesaktian yang cukup tinggi dan wujudnya berupa ular besar. Sebagian masyarakat sudah begitu percaya bahwasanya wujud asli dari Nyi Blorong adalah sosok wanita cantik yang setengah badannya berupa sosok ular. Meski demikian, bagi manusia yang bersekutu dengan Nyi Blorong, tentunya pandangan mereka adalah sosok makhluk yang cantiknya luar biasa. Bukannya melihat sosok ular sebagaimana rupa aslinya. Mengenai wujud aslinya Nyi Blorong yang berupa ular ini, cukup menarik untuk dikaji. Pasalnya banyak jin yang disinyalir, wujudnya menyerupai ular. Benarkah ular adalah bagian dari jin? Atau sebaliknya jin itu adalah ular? Mengenai sosok Nyi Blorong sebagai manusia atau siluman, tidaklah ada bukti valid akan hal itu. Namun, yang pasti mendekati kebenaran adalah bahwa Nyi Blorong beserta penghuni Laut Selatan adalah bangsa jin. Sebagaimana dikutip dari salah satu literasi kitab fikih, bahwasanya larangan kencing di dalam air pada waktu malam hari. Hal ini karena faktor keberadaan jin cenderung di dalam air. Untuk itu, lautan lebih dipercayai sebagai salah satu tempat yang banyak dihuni oleh bangsa jin. Dalam hal ini, tentunya Laut Selatan, yang konon dihuni Nyi Blorong beserta Nyi Roro Kidul. Mengenai sosoknya berupa ular tidak lain, adalah sebagian dari wujudnya jin adalah berupa ular. Wallahualam bisawabi, hanya Allah yang maha mengetahui. Nah, itu dia ulasan tentang legenda Nyi Blorong. Semoga kalian semua terhibur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Pembahasan ini dilansir dari situs-situs yang mengunggah tentang legenda tersebut. Cukup sekian pembahasan konten kali ini, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.